ing ngarso sung tulodo. Ketika di depan seorang pendidik harus memberi contoh dan teladan yang baik, ing madyo mangun karso, dan ketika berada di tengah-tengah murid, guru harus menciptakan ide dan prakarsa. Tutwuri handayani, seorang guru harus bisa memberikan semangat, dorongan, dan arahan. Ki Hajar Dewantara. Bi, punten rapihin rumah karena bapak sama ibu hari ini hari pertama masuk kerja. Ibu. Nah, kalau Maira masuk sekolahnya kapan, Ma? Oh ya, Maira, Mama lupa. Bi, Ibu. Bi, tolong ambilkan surat pindahan Maira di map di dalam koper. Ibu. Ini Bu suratnya.
Makasih, Bi. Ibu. Oh ya, Maira, jangan lupa belajar ya. Iya, Ma. Kesel-kesel sama dia bertiga. Ada apa sih lu, Fit? Datang-datang ngomel-ngomel aja kayak suara petasan aja. Iya nih, si Fitriani kayak Nini Pelet aja. Makanya Fit, kalau ada pangeran lewat jangan diganggu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam, membahas klorofil. Ada yang tahu klorofil itu apa? Klorofil itu permainan game terbaru ya, Bu? Apakah makanan sejenis cilok, Bu? Ahmad, Sukasa, bukannya serius memperhatikan ibu, malah bercanda. Ahmad, Sukasa, kalian berdua maju ke depan. Kalian berdua harus di sini sampai jam pelajaran ibu selesai. Jelas? Jelas, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan penyuluhan ini bapak-bapak, ibu-ibu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tani sehingga kesejahteraan hidup petani di Desa Gunung Sari lebih maju lagi. Apa yang dimaksud tujuan pemerintah desa terhadap penyuluhan ini, Bu? Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu. Penyuluhan ini untuk meningkatkan produksi pangan untuk keluarga petani dan masyarakat Desa Gunung Sari. Terus kami ini untuk belajar apa, Bu? Saya ini mengemban tugas memberikan dorongan, mengarahkan kepada petani agar mau merubah cara berpikir, sikap, dan perilakunya terhadap perkembangan teknologi. Sebaiknya Bu Nia, mengajar seperti itu tidak baik untuk situasi seperti sekarang ini. Oh, jadi ibu meragukan kapabilitas saya? Saya tidak bermaksud seperti itu, Bu. Tolong, jangan salah paham. Alhamdulillah hari ini bisa kita berkumpul bersama di Saung Meeting Petani ini dalam rangka penyuluhan pertanian. Indramayu sekarang ditetapkan menjadi lumbung padi nasional. Sudah dicanangkan oleh Bupati Indramayu, Ibu Hajanina Agustina, dengan cara, pola, dan teknologi yang lebih maju. Ibu Bupati kemarin membawa 31 camat untuk mencari bibit yang lebih unggul, sehingga kesejahteraannya lebih meningkat untuk para petaninya. Yaitu datang di Kabupaten Serang, di Kecamatan Cinangka, salah satu bibit unggulnya namanya Trisakti. Oke, saya mengerti. Tapi ini semua untuk masa depan anak-anak yang ada di sekolah ini, Bu. Mereka harus bisa meraih cita-cita yang mereka harapkan. Saya paham soal itu, Bu. Tapi saya mohon, jangan terlalu keras dalam menghukum anak-anak didik kita. Anak-anak sekarang ini lebih memilih permainan daring daripada belajarnya. Dan karena itu, dari sejak SD mereka tidak pernah disiplin. Oleh Profesor Ali dijelaskan bahwa Trisakti ini akan mendapat atau menghasilkan produk 12 ton per hektar. Nah, nanti akan dicoba di Indramayu. Sebab berbeda tanahnya Serang dengan tanah Indramayu. Tetapi dengan mikroba Google ada penyemprotan pH tanahnya sehingga bisa dipilah-pilah mana yang harus ditingkatkan. Dan umurnya hanya 75 hari, Bapak-bapak sekalian. Jadi kalau 75 hari ini bisa ditanam berarti 3 kali penanaman dan 1 kali gogoranca. Sehingga yang ditetapkan oleh pemerintah pusat Indramayu sebagai lumbung padi nasional bisa terlaksana. Seharusnya kita membangun minat belajarnya, bukan dengan cara menghukum seperti itu. Saya mohon maaf, mulai sekarang atau mulai besok dan mulai di sekolah ini, mulai di kelas ini, kita bersama-sama merubah dengan metode belajar yang baru. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Kalau untuk melaksanakan budidaya atau usaha tani padi, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, mengenai bibit unggul Trisakti.
bibit unggul atau benih unggul itu merupakan hal utama sekali. Unsur yang kedua dalam melaksanakan usaha tani, kita memerlukan pengairan, Pak. Yang ketiga yaitu pemupukan, selanjutnya yaitu pengolahan tanah dengan pengolahan tanah yang baik. Yang kelima yaitu dengan pengendalian hama dan penyakit bisa dilaksanakan secara kimia atau organik. Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita melaksanakan kegiatan bakti sosial di lingkungan kita masing-masing. Ya, buanglah sampah pada tempatnya yang sudah disediakan di tempat masing-masing. Karena suatu kebersihan adalah daripada iman. Ya, kalau kita lingkungan bersih itu sehat, maka aktivitas masyarakat akan tenang dan terhindar dari penyakit. Pak dan Ramil, kapan berakhirnya COVID Corona? Tidak tahu kapan akan berakhir ya tentang masalah COVID-19 ini. Yang jelas kita cegah pandemi ini ya, yaitu kita cuci tangan, pakai masker, batasi mobilitas, dan melaksanakan vaksinasi. Maaf, kamu nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Sekali lagi maaf ya, saya benar-benar nggak sengaja. Iya, saya juga nggak apa-apa kok. Bentar, sebenarnya kamu siapa? Kayaknya kamu bukan orang sini ya? Iya, saya emang bukan orang sini. Pantesan saya baru lihat. Terus kamu mau kemana? Jalan-jalan lihat sini. Oh, sekarang mau pulang apa mau kemana? Ayo saya anterin. Nggak usah. Kenapa? Nggak apa-apa. Ayo Per, cepat naik. Nggak mau ya. Kenapa? Pesen gue nggak dateng-dateng. Bukannya begitu Per, Ayah kan banyak kerjaan. Udah hayu naik, cepat pulang. Hasil dari penyuluhan Ibu Kumu gimana, Pak? Penyuluhan itu bersifat mendidik. Terus gimana, Pak? Sehingga kesejahteraan hidup petani terjamin, Bu. Bi. Iya, Pak. Kalau Maira kemana, Bi? Habis sih keluar sebentar, Pak, mau jalan-jalan. Oh ya sudah, coba dicari, Bi. Iya, Pak. Bapak Muhammad Sofyan. Iya, Bu. Bapak vaksin yang ketiga ya, Pak ya? Iya, siap. Sebelum disuntik, Bapak di screening dulu. Nanti Bapak bawa kertasnya ke tempat screening, diperiksa dulu sama dokter. Oke, siap. Boleh atau tidaknya divaksin. Ya, Oke, mau nggak? Silakan. Agar kita bersatu kembali, bahu-membahu, mendukung pandemi. Punten Bapak, saya cek suhu dulu ya. Iya, silakan. Normal Pak, 36,3. Tensinya bagus Pak, 100. Bapak ditanya dulu ya. Iya, siap, Bu. Bapak ada sakit batuk pilek atau demam? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ada riwayat kesehatan lain, kencing manis? Nggak ada. Sehat semua ya Pak ya. Sekarang vaksin ketiga ya Pak ya. Betul. Mangga Bapak tinggal lanjut ke vaksinasi ya sekarang. Siap. Pak, vaksin ketiga? Betul, Bu. Sudah sarapan, Pak? Alhamdulillah. Bapak sehat kan? Alhamdulillah. Iya Pak, izin konfirmasi ya Pak, Ya, atas ya. nama Bapak M. Sofyan, Ya. alamat Desa Cibeber, RT 1 RW 3. Betul. Vaksin ketiga ya Pak ya? Betul. Non, cariin Bapak, ayo pulang. Iya, Bi. Ayo, makasih ya. Sama-sama. Kalian berdua harus di sini sampai jam pelajaran Ibu selesai. Jelas? Jelas. Nanging benjang Allah nyukani karamatan ingkang linuwi Dharma Ayu Muli Harja tan ana sawiji-wiji
pertelane yen wonten taksaka nyabrang Kali Cimanuk sumbun kejayan resmini lupak muruk tanpa patra sadaya pan mukti mali somahan lawan prajurit roang lawan piagung samia tentrem atine sadaya harja tumuli ing sakehing negari Adara Harja. Bupati Indramayu Nina Agustina. Bukan Pak, Ibu Bupati Indramayu, Ibu Haja Nina Agustina. Iya Bu, betul. Itu Bupati Indramayu. Kemarin dapat penghargaan dari PWI Pusat. Waktu kapan itu Pak? Kemarin Bu, di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ibu Bupati sangat peduli terhadap kesenian dan budaya Indramayu. Kalau Ibu Nina itu pakai baju adat mana Pak? Nah, itu ciri adat Ngarot dari Kabupaten Indramayu Bu. Berokan termasuk seni budaya Indramayu bukan Pak? Ya, berokan, ada juga Ngarot, ada Rongeng Ketuk, ada Samsyong. Tapi sekarang kan sudah zaman digital Pak. Anak-anak lebih memilih permainan online daripada permainan tradisional yang memiliki nilai serta manfaat positif bagi kehidupan dan perkembangan anak. Sudah jarang dimainkan oleh anak-anak. Karena dinilai sangat peduli terhadap kesenian dan kebudayaan khas Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini marilah kita belajar Al-Quran juz amma. Dua surat, yang pertama surat Al-Fatihah, yang kedua surat An-Nas. Kita mulai dari surat Al-Fatihah. Apa artinya Al-Fatihah? Diturunkan 5. Ada berapa ayat? 7. Ayat pertama berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ketiga berbunyi Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana metode yang baru Ibu Cucu? Alhamdulillah Pak Haji, metode yang Pak Haji sarankan menjadi prioritas di sekolah kita ini. Syukurlah kalau begitu. Mudah-mudahan sekolah yang lain bisa mengikuti metode pembelajaran yang baru seperti di SD ini. Dan yang penting kita meningkatkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang religius. Betul Pak Haji. Dengan metode ini anak-anak jadi giat untuk menghafalkan surat-surat pendek. Alhamdulillah, metode ini Bu sangat bermanfaat loh. Nanti anak-anak itu bisa hafal juz amma, dia akan berbakti kepada kedua orang tuanya, serta dia akan menghargai teman-temannya, dan dia akan peduli kepada dunia ini. Apa artinya Anas? Manusia. Surat Anas diturunkan di Mekah. Ada berapa ayat? 6. Ayat pertama berbunyi Terima kasih Pak Haji, metode yang Pak Haji sarankan sangat bermanfaat untuk sekolah kami. Sama-sama Bu Cucu, yang penting kita sebagai guru harus semangat mendorong, memotivasi harapan dan cita-cita anak kita semua. Amin. Ayat ke-6 berbunyi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sebelum melanjutkan materi, Ibu minta kumpulkan tugas yang kemarin Ibu kasih ya. Iya, Bu.
Sudah diam. Ya sudah, Sukasa dan Ahmad, silakan kembali ke tempat duduknya. Oke anak-anak, dengarkan ya. Ada 4 tahapan belajar pada diri kita. Yang pertama, Bu. Yang pertama, inkompetensi bawah sadar. Apa yang dimaksud bawah sadar, Bu? Yaitu tidak sadar bahwa ia tidak tahu untuk alasan sederhana yang sama sekali tidak mereka sadari bahwa itulah yang mereka lakukan. Kalau yang kedua apa, Bu? Yang kedua, inkompetensi sadar, yaitu pengakuan sadar pada diri sendiri bahwa kita tidak tahu dan pengakuan penuh atas kebodohan kita yang telah dilakukan. Iya, kayak Sukasa dan Ahmad. Sudah diam. Jangan begitu sama teman sekelas. Terus yang ketiga? Yang ketiga, kompetensi sadar. Contohnya, Rianda belajar mengendarai sepeda. Misalnya, kita harus secara sadar tahu di mana tangan dan kaki kita. Berpikir dalam setiap pengambilan keputusan, apakah akan menekan rem, berbelok, atau lurus. Saat kita akan melakukannya, kita berpikir dengan sadar bagaimana melakukannya. Yang terakhir atau yang keempat, Bu? Yang keempat, kompetensi bawah sadar. Bagi seseorang yang tidak memiliki pengetahuan dan pengalamannya, apa yang ia lakukan tampak penuh resiko. Apakah kalian mengerti? Hari ini kelas 4 akan belajar tentang sejarah proklamasi Indonesia. Siapa Bapak Proklamator Indonesia? Saya, Bu, tahu. Bapak Soekarno-Hatta. Ya, bagus. Jadi waktu itu pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Sekarang Ibu akan bacakan teks proklamasi, kemudian kalian mengikuti. Proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bu Ar, bagaimana pelajaran hari ini dengan metode yang baru? Ya, Bu. Sekarang anak-anak mau belajar dengan metode baru. Tapi saya bingung, Bu, dengan Sukasa dan Ahmad. Memang kenapa dengan Sukasa dan Ahmad? Mereka berdua sangat bandel dan keras kepala, Bu. Padahal mereka berdua anak yang cerdas. Namanya juga anak-anak, Bu. Tapi mereka berdua sudah keterlaluan, Bu. Bagaimanapun juga, mereka adalah anak didik kita. Kita sebagai guru harus bisa menyayangi dan mendidik mereka seperti anak kita sendiri, Bu. Memang betul sih, Bu. Tapi mereka harus belajar disiplin dari sekarang, Bu. Bu Ar, kita mendidik itu bukan hanya di bidang teknologinya saja, tapi kita juga harus memperkenalkan dan mengajarkan mereka tentang budi pekerti dan sopan santun. Tinggal kita sebagai pendidik harus bisa memahami dan membangun minat belajar mereka, Bu. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim.
mene pajuning juri tanda ngenyi ciptawati kelayan pawongan neki gamanepan patermani saking cucuk kelungipun kelayan senjata weraya nana teguh sakti datang kian sedaya para priaku. Ini kita belajar Pancasila. Pancasila. Tadi bilang ke Ibu Artini kalau kita berdua tidak mengerjakan tugas. Ya habis kamu sengaja menyenggol minuman dan makanan saya, jadinya kan jatuh. Makanya saya bilang ke Ibu Artini kalian gak ngerjain tugas. Awas lu Fit kalau lagi-lagi. Sebelum kita belajar, kita nyanyi aja dulu yuk. 1, 2, 3. Anak-anak, sekarang ada murid baru yang datang dari kota. Pak, kalau di kota itu banyak gedung tinggi ya Pak, dan juga bagus ya Pak. Betul Ahmad. Siapa yang pernah ke Jakarta? Saya Pak, Jakarta itu yang ada Monasnya ya? Betul sekali, Sukasa. Jakarta merupakan ibu kota Indonesia. Silakan Maira, perkenalkan. Selamat pagi teman-teman. Pagi teman baru. Perkenalkan, nama saya Maira Novrianti. Saya pindahan dari kota Jakarta. Saya kelahiran dari Jakarta. Saya sekolah di sini karena mengikuti orang tua saya yang sedang tugas di sini. Itu saja perkenalan dari saya, teman-teman. Untuk Maira, silakan duduk di sebelah Fitriani. Baiklah anak-anak, Bapak lanjutkan lagi belajarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Nah, pagi ini kita akan belajar materi tentang membuat prakarya dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Apakah kalian sudah menyiapkan alat-alatnya? Sudah. Good.
Novianti, kenalin, saya Sukasa. Kenalin nih Mai, anak paling ganteng di sekolah ini. Siapa lagi kalau bukan Ahmad? Tahu kan semua kalau Ahmad paling ganteng di sekolah ini. Ganteng apaan sebentar gak mau sama kamu? Iya, gantengnya dilihat dari Monas. Iya, gantengnya kelewatan. Perkenalkan, saya Maira. Prianda. Prianda. Lah, kenapa Prianda yang diajak kenalan? Gak bisa. Ini gak adil. Apa-apaan? Lah, kok Sukasa sama Ahmad jadi marah? Ayo Mat, kita pergi. Minggir. Cie, marah. Sukasa, Ahmad, ayo masuk kelas. Sukasa, Ahmad, silakan minta maaf ke Prianda. Tidak mau, Prianda lah yang harus minta maaf kepada saya. Bener, Suk. Sudah, Sukasa, Ahmad, Prianda itu adalah sahabat kalian. Silakan kalian duduk. Oke anak-anak, kita lanjutkan pelajaran hari ini dengan praktek komputer. Oh ya Maira, jangan lupa ambilin buku praktek komputer di ruang perpustakaan ya. Ya Pak. Siapa yang mau nemenin Maira ambil buku di perpustakaan? Saya. Oh, ternyata. Sudah. Ya sudah, Maira ditemenin Fitriani, Sapera mengambil buku di perpustakaan. Iya Pak. Oh iya, Prianda, tolong bantu Maira dan teman-teman ambil buku di perpustakaan ya. Prianda lagi. Ya sudah, ayo kita bersama-sama ke perpustakaan. Ahmad, Sukasa, Prianda. Oke Mat. Oke, Suk. Let's go. Minggir. Oh, dasar ya Fit. Sekarang pelajaran bahasa Indramayu tentang babasan atau bahasa Rama. Sapa babasane? Sisa. Apa babasane? Una. Ngendi babasane? Tenang apa bahasa babasane? Nanging punah. Anak-anak semuanya sudah pinter bahasa Indramayu atau babasane. kesempatannya, Pri. Jangan macam-macam kamu, Pri. Ini, Mei, bukunya ada di atas meja. Oh iya, Wan. Ini benar bukunya. Ayo kita bawa ke ruang praktek. Sukasa, Ahmad, ayo bantu. Bawa. Ya sudah, Prianda saja yang bawa. Prianda lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Mai? Perlengkapan praktek komputernya sudah siap semuanya, Pak. Ya sudah, Mai, sana kamu duluan ke ruang praktek. Nanti Bapak menyusul. Iya, Pak. Udahlah, Pit, jangan marah-marah terus, nanti kurus loh.
Iya Lupit, marah-marah mulu dari pagi. Anu Safera yang bikin saya marah. Lah kok saya yang disalahin? Udah, hari ini siapa yang bayarin? Kan kemarin saya udah, sekarang ganti kamu Safera. Ya udah deh, saya yang bayarin. Udah, kalau nggak ada yang mau bayarin, biar aku aja yang bayarin. Ya udah deh, saya yang bayarin. Mat, enaknya gimana ya cara ngerjain Prianda? Nah, begini nih Suk. Begini apaan? Sepeda Suk. Ya apa sepedanya? Kita kepetin aja rodanya, bila perlu buang aja tutup pentilnya. Wah, mantap tuh Mat, let's go. Ahmad, Sukasa, tunggu dulu. Apa sih, Bi? Bayar dulu. Gampang, ntar aja. Ya, kebiasaan Ahmad mah utang terus. Klorofil itu apa? Ayo teman-teman, kita berpetualangan daun-daunan. Kalau sudah dapat semua daun-daunannya, kita kumpul lagi di sini. Oke, siap? Bentar. Kok pertanyaan saya belum dijawab, terus buat apa daun-daunan? Ayo kita cari. Ayo Fit. Gak mau saya takut dengan ulet, Wan. Ya sudah, Fitriani jadi penjaga gawang aja. Jangan ditinggal sendiri, Fitriani takut. Fit, lagi ngapain kamu sendirian? Gak tahu Pris, saya disuruh jaga gawang. Teman-teman yang lain mana, Fit? Lagi cari daun-daunan, gak tahu Ismaira buat apaan. Oh ya sudah, tunggu saja mereka kembali. Terus sepeda kamu kemana? Gak tahu nih, Fit. Sepedanya saya tinggalkan di sekolah. Pasti ini kerjaan Ahmad sama Sukasa. Jangan seuzon dulu, Fit. Tenang, Ahmad, Sukasa, sebenarnya ada apa? Ahmad, Sukasa, kalian kenapa kayak dikejar-kejar hantu aja? Saya habis mengambil jagung di kebun sana. Dan Ahmad. Loh, Prianda, Ahmad, Sukasa kok bisa ada di sini? Kok pada kumpul? Ceritanya gimana nih? Bentar, ada apa nih kumpul-kumpul di sini semuanya? Gak usah dibahas, yang harusnya dibahas itu kenapa kalian bawa daun-daunan itu. Oke teman-teman, ini daun warnanya apa? Hijau! Tapi kok saya bawa daunnya warna merah? Safera, coba sini daunnya. Iya nih, saya juga daunnya warna kuning. Saya juga daunnya warna coklat, Mai. Ada yang tahu daun ini warna-warni? Daun ini berwarna hijau karena memiliki zat yang bernama klorofil. Dan daun ini berwarna merah karena memiliki zat yang bernama antosianin. Biasanya terbentuk pada awal musim gugur dalam sel getah. Warna coklat dan kuning mengandung zat karotenoid, merupakan jenis lain dari pigmen yang berada dalam kloroplas. Seperti jagung yang ada di tangan Sukasa dan pisang yang ada di tangan Ahmad. Apa kalian semua sudah paham? Paham! Bu Nia, Sukasa dan Ahmad itu bandel ya. Tapi mereka lucu juga sih. Iya Bu, emang Ahmad dan Sukasa sih bandel. Lucu bagaimana ya Bu maksudnya? Itu Bu, waktu saya suruh mereka berdua ke depan karena tidak mengerjakan tugas, saya tanya, Sukasa, kamu kenapa tidak mengerjakan tugas? Si Sukasa jawabnya, malahan pulpennya habis. Kemudian saya tanya si Ahmad, jawabnya malahan mati lampu. Iya ya Bu, aneh tuh anak, masa jawabannya nggak masuk akal. Ya namanya juga anak-anak Bu. Ya udah, mendingan kita pulang aja yuk Bu. Ayo Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi ini untuk pelajaran olahraga kita akan belajar tentang budaya dan permainan zaman dulu. Apa kalian pernah tahu budaya dan permainan zaman dulu? Ayo, Pak. Untuk permainan zaman dulu, contohnya seperti permainan gelatikan, congklakan, dan masih banyak lagi. Kalau berokan sih Pak, termasuk seni tradisional bukan Pak? Ya betul Sukasa. Berokan, sintren, tari topeng, itu merupakan salah satu budaya yang ada di Kabupaten Indramayu.
kalian harus mengetahui bahwa Kabupaten Indramayu ini merupakan kabupaten yang kaya akan sumber daya alam, budaya, wisata, dan lain-lain. Maka dari itu, kalian sebagai anak Putu Newong Indramayu, kalian harus belajar lebih giat lagi dan bersatu. Bersatu untuk apa, Pak? Kalau kalian tidak bersatu, sama halnya seperti sapu lidi ini, akan mudah dipatahkan. Akan tetapi kalau kaliannya bersatu seperti sapu lidi ini, maka kalian akan menjadi kuat dan sulit untuk dipatahkan. Emangnya buat apa kita bersatu, Pak? Bersatu untuk belajar lebih giat lagi, agar nanti kalian menjadi anak yang kuat dan pintar, sehingga kalian bisa membangun masa depan kalian yang cerah dan bisa menjunjung tinggi tanah kelahiran kalian Indramayu ini menjadi lebih maju lagi dan bisa mewujudkan Kabupaten Indramayu yang bermartabat. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Padahal seharusnya kita membangun minat belajar anak-anak. Oh ya, sebelum melanjutkan materi, Ibu mau serta dia akan menghargai dan di lingkungannya. Nanti bukan di lingkungannya, di dunia ya. Baiklah anak-anak, Bapak lanjutkan lagi pelajarannya. Berani Pak. Action. Oh ya Mai. Pribadi. Action. Anak-anak lebih memilih permainan nasional tadi. Indramayu harus. Bentar dulu Pak. Nggak dicolok ini. Hasil dari penyuluhan Ibu Kuwu gimana Pak? Jawab baru Pak. Ada yang tahu daun itu? Astagfirullahaladzim. Belajar. Belum satu. Itu Kap. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini salah. Ribet ya. Mat, enak. Enaknya gimana cara ngerjain enak?